Film diawali dengan flashback tentang masa kecil Joey, yaitu sang pemeran utama. Hidupnya yang bahagia bersama dengan sahabatnya yang bernama Jackie, kakak tirinya yang bernama Peggy, kedua orang tuanya dan juga neneknya. Joey kecil adalah seorang anak yang imajinatif, kreatif, dan sangat cerdas. Joey kecil pandai menciptakan sesuatu dan ia pun memamerkan hasil karyanya berupa istana kertas dan burung-burung ajaibnya kepada kakak tirinya itu. Tapi kini Joey sudah dewasa dan memiliki 2 orang anak. Joey tinggal bersama dengan nenek dan kedua anak serta ibunya. Ibu Joey yang depresi setelah perceraiannya dengan ayahnya itu, sehari-harinya ia hanya menonton sinetron di televisi. Selain itu, mantan suami Joey yang bernama Tony juga masih menumpang di rumah Joey dan tinggal di basement rumahnya. Sehari-hari kegiatan Joey adalah bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarganya. Mengurus seluruh keperluan rumah juga menghadapi kejenuhan akan sikap ibunya yang begitu pasif karena cuma nonton TV terus sepanjang hari. Joey sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap sabar mengurus ibunya itu. Tapi meskipun begitu, Joey masih memiliki neneknya yang sangat baik padanya dan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil. Sejak kecil juga, Joey bisa dibilang lebih dekat sama neneknya itu daripada kedua orang tuanya sendiri. Lalu, saat mereka bertiga sedang asik nonton TV, tiba-tiba ayahnya datang ke rumahnya diantar oleh Sharon, yaitu istri barunya. Ternyata ayah Joey dan Sharon itu memutuskan untuk berpisah karena Sharon merasa sudah nggak lagi bisa hidup bersama. Joey pun langsung panik karena menurutnya sangat mustahil bahwa ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah, apalagi trauma pasca perceraian dan depresi yang dialami oleh ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya Joey tetap memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya, namun di dalam basement bersama dengan mantan suaminya itu. Mantan suami Joey yang bernama Tony itu sedang asik bernyanyi. Tony yang sejak awal pacaran dikenal Joey sebagai seorang penyanyi, ternyata sampai sekarang dia masih memiliki obsesi menjadi seorang penyanyi terkenal dan tetap berlatih sepanjang waktu. Melihat keberadaan sang ayah di ruangan tempat tinggalnya, Tony pun terkejut dan terlihat Tony nggak menyukai ayahnya Joey itu. Tony dan mantan ayah mertuanya itu memang tak pernah cocok sejak awal karena perbedaan sifat mereka dan karena ayah Joey yang sering memandang impian Tony itu adalah impian yang muluk-muluk dan tak mungkin tercapai. Akhirnya adu mulut pun terjadi antara Tony dan Rudy sehingga Joey harus mengambil sebuah tisu gulung untuk membalasi area tidur Tony dan Rudy. Nah, setelah itu Joey kembali lagi ke atas dan bersiap untuk pergi kerja. Kita flashback ke masa lalu. Joey di masa muda yang mana ia sedang pergi ke sebuah pesta di mana Joey bertemu dan berkenalan dengan Tony untuk pertama kalinya. Di situ Joey pun terpesona dengan aksinya si Tony di atas panggung. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol di sebuah ruangan dan Tony menceritakan tentang dirinya pada Joey serta mimpi-mimpinya untuk satu hari bisa menjadi musisi terkenal. Mendengar itu, Joey pun sangat kagum dengan sosok Tony yang optimis dan berani bermimpi. Sangat berbeda dengan dirinya yang hanya menjalani hari-hari membosankan karena harus bekerja demi menuruti keinginan orang tuanya. Setelah obrolan mereka yang sangat dekat dan akrab itu, Joey pun akhirnya merasa bahwa dia telah jatuh hati pada Tony. Setelah malam itu, Joey dan Tony pun berpacaran hingga pada suatu hari mereka pun menikah. Meskipun Tony sebenarnya adalah pria yang baik, tapi Tony pria yang malas dalam mencari nafkah. Tony berpikir bahwa dirinya nggak diciptakan untuk menjadi karyawan dan ia tetap bersikeras untuk menjadi seorang penyanyi. Joey yang saat itu sudah menjadi ibu dan memiliki 2 anak pun seperti menanggung semuanya sendirian. Bekerja mengurus anak juga mengurus rumah seorang diri. Akibatnya mereka sering bertengkar hebat hingga Joey pun frustasi dan akhirnya mereka pun memilih jalan perceraian. Meskipun sampai saat ini si Tony masih tinggal di basement rumahnya Joey, tapi jauh dari lubuk hatinya Tony yang paling dalam masih mencintai Joey. Kembali ke sang ayah, ternyata ayah Joey yang merasa kesepian
setelah berpisah dengan istri barunya itu pun kemudian mengikuti sebuah biro jodoh yang menghubungkan klien-kliennya via telepon. Di situ Rudy pun berkenalan dengan Trudy. Di sini ada nama hampir mirip, Rudy dan Trudy. Ini pakai T, Trudy. Seorang janda kaya yang juga tertarik padanya. Biar kalian nggak keliru, di sini si janda itu pakai T dan Rudy ayahnya Joey itu Rudy aja. Nah, singkat cerita, mereka pun merencanakan sebuah kencan. Rudy dengan mobil mewahnya menjemput Rudy di rumah Joey. Kencan malam itu pun bisa dibilang berhasil dan mereka pun sepakat untuk berpacaran. Dan untuk merayakan hubungan mereka, Rudy pun mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadi miliknya dan mengajak seluruh keluarganya untuk ikut di atas perahu itu. Tapi sialnya kapalnya oleng. Gelas-gelas serta botol red wine itu pun jatuh dan pecah. Karena panik, Joey pun langsung mencari kain pel dan membersihkannya. Namun saat memeras pelnya itu, pecahan kaca di situ pun membuat tangan Joey terluka. Tibanya di rumah Joey dengan tangan yang masih diperban, Joey seperti mendapatkan ide berkat kejadian wine yang tumpah tadi. Ia mulai membayangkan sesuatu, imajinasi Joey seakan seperti meledak. Saat itu, semua keluarganya sampai bingung melihat tingkah laku Joey itu. Tapi Joey tetap bisa fokus hingga akhirnya nenek dan ayahnya menyuruh untuk tidur karena menganggap Joey sedang kelelahan. Di dalam tidurnya itu, Joey bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joey kecil yang penuh bakat dan ide-ide berlian itu pun langsung memarahi Joey besar. Karena selama 17 tahun ini, ia sudah menyia-nyiakan waktunya dan melupakan semua mimpinya dan tak ada yang menyangka bahwa kejadian wine tumpah dan tangan Joey yang terluka itu pada akhirnya menjadi titik balik Joey untuk menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, setelah Joey bangun, dia langsung berkata pada ayahnya. Setelah itu, Joey pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide desain di kepalanya. Singkat cerita, Joey mulai mempresentasikan dan berapa dana yang dibutuhkan untuk proses produksi pada Trudy. Dan ternyata ide cemerlang Joey itu adalah sebuah desain baru, alat pel. Alat pel itu adalah alat pel yang bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas oleh tangan. Gagang itu nantinya tinggal ditarik dan otomatis air di kain pel itu akan terperas sendiri. Namun setelah presentasi panjang lebar dari Joey itu, Trudy lalu menegaskan dan menanyakan 3 hal pada Joey. Pertanyaan pertama, di mana Joey sekolah? Pertanyaan kedua, siapa Joey saat di sekolah itu? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bila dalam satu ruangan hanya ada Joey dan saingan bisnisnya, serta sebuah pistol, apakah Joey berani untuk menembakkan pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Mendengar pertanyaan itu pun, Joey menjawab, I pick up the gun. Singkat cerita, Rudy akhirnya sepakat untuk meminjamkan sejumlah modal untuk Joey. Dan Joey juga mendapatkan izin penggunaan sebagian area bengkel ayahnya itu untuk melakukan proses produksi. Tahap pertama dan proses produksi pun dimulai. Setelah itu, Joey segera mencoba memasarkan produknya ke toko-toko yang biasanya ia datangi untuk belanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata kebanyakan toko itu rata-rata sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk milik Joey. Joey menawarkan pel barunya yang seharga $20 itu dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali karena pel buatan Joey itu adalah pel yang awet dan tahan lama. Namun tawaran Joey itu tetap ditolak karena dari segi bisnis akan lebih menguntungkan bila pelanggan membayar $5 100 kali daripada $20 hanya 1 kali. Maka dari itu perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah dibanding yang awet.
Tak putus asa, Joey akhirnya mencoba cara pemasaran tradisional, yaitu dengan berjualan langsung di lapangan. Ia melakukan demo produknya itu di halaman parkir sebuah pasar swalayan besar bernama Kmart. Namun sayangnya tak ada yang membeli produk Joey itu. Malahan petugas keamanan pun menyita produknya karena berjualan sembarangan. Karena frustasi, Joey akhirnya pulang ke rumah dan menangis. Kemudian mantan suami yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya itu pun lalu kemudian berinisiatif untuk mengenalkan Joy pada pemilik sebuah stasiun televisi dan memiliki program acara home shopping. Kemudian Joy dan Tony diundang untuk melakukan presentasi produk di hadapan jajaran direksi di stasiun TV tersebut. Awalnya Joey merasa dirinya dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil Walker kemudian menjelaskan mereka nggak bermaksud mengejek Joey. Sampai akhirnya Neil pun tertarik dengan produk serta kegigihan Joey itu dan lalu meminta Joey untuk membuat 50.000 alat pel untuk dijual di stasiun TV miliknya. Mendengar itu, Joey girang bukan main dan juga kaget ketika Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting. Joey girang bukan main dan juga kaget ketika Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting. Saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon itu, di situ Neil lalu menyemangati Joey dan berkata bahwa produk alat pelnya itu bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit. Seperti yang saat itu Joey sedang saksikan. Akhirnya Joey memutuskan untuk pinjaman modal kedua pada Trudy yang membuat Trudy cukup syok karena hasil pinjaman modal yang sebelumnya aja belum ada hasilnya. Awalnya Trudy itu menolak. Namun setelah Joey meyakinkan bahwa program TV itu sangatlah hebat, akhirnya Trudy mau meminjamkan modal untuk menambah kapasitas produksi alat pelnya. Hingga hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Saatnya produk alat pel Joey disiarkan di acara home shopping tersebut. Semua sahabat-sahabatnya pun nonton bareng acara TV dan berharap acara itu akan sukses. Dan Joey bakalan kebanjiran order. Namun, malam itu ternyata alat pel Joey itu tak terjual satu unit pun. Joey yang begitu terpukul hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun, ia lalu menelpon Neil yang sebelumnya menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 alat pel itu, dan Joey pun meminta ganti rugi. Namun sayangnya kontrak kerja mereka itu nggak menyebutkan bahwa barang yang nggak berhasil terjual akan diganti penuh. Joey di situ merasa sangat hancur dan frustasi. Tapi Joey nggak mau nyerah. Keesokan harinya ia lalu pergi ke kantornya Neil dan meminta untuk memberikan satu kesempatan lagi dengan syarat harus dia sendirilah yang membawakan demo alat pel dan menjadi host di acara home shopping tersebut. Namun Neil menolak karena bagaimanapun juga orang yang nggak biasa di depan kamera yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang menyilaukan pasti akan langsung gugup dan justru malah akan merusak acaranya. Tapi karena Joey terus-menerus meyakinkan Neil, maka Neil pun akhirnya mau mengizinkan Joey. Dan sampailah di hari di mana Joey mendapatkan kesempatan keduanya itu. Dan Joey didandani seperti artis lainnya dengan pakaian dan make up yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Tapi Joey pun langsung mengganti lagi pakaiannya itu dengan pakaian dia sehari-hari. Dan dia mengatakan dia ingin tampil apa adanya dan akan mewakili isi hati penonton yang mayoritas adalah para emak-emak. Hingga saat giliran Joey pun tiba dan Joey di situ langsung dia mematung di depan kamera. Joey nggak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Sampai Neil khawatir dan terus mencoba menyadarkan Joey. Akhirnya ada sebuah telepon masuk yang ternyata telepon itu adalah sahabatnya Joey yang sedang menonton acaranya bersama keluarganya di rumah. Sahabatnya itu berpura-pura menanyakan alat pel yang dipegang Joey itu. Dan seketika itu juga Joey langsung lancar serta menjelaskan fungsi alat pel di depan kamera. Dan setelah sesi Joey itu selesai, Joey benar-benar senang bukan main. Dan sangat berterima kasih dengan Neil
dan hari demi hari pun berlalu. Bisnis Joey terus melesat naik tajam. Hingga saat di suatu acara, angka pemesanan pel Joey itu menembus angka 90.000 kali dipesan. Tapi setelah selesai acara itu, Joey lalu mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joey pun merasa sangat syok karena dari dulu cuma neneknya lah yang menjadi satu-satunya orang yang percaya bahwa Joey akan menjadi perempuan hebat. Keesokan harinya, setelah pemakaman neneknya Joey itu, Joey pun mendapatkan kabar bahwa pabrik tempat membuat alat pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya. Jadi pabriknya ada dua, pabrik untuk pembuatan gagang dan komponen-komponen pelnya Joey itu dibuat di pabrik eksternal atau pabrik luar. Sedangkan untuk pabriknya Joey itu sendiri hanya untuk kain pel serta pemasangan komponen-komponen yang udah jadi. Keesokan harinya Joey lalu pergi sendirian ke California, tempat pabrik pel karyanya itu. Di sana dia protes karena si pemilik pabrik yang menaikkan harga produksi terkesan seperti memeras Joey. Di saat tahu bahwa penjualan pelnya sudah mulai laku keras, Joey pun lalu meminta melihat ruang di mana desain pelnya itu diproduksi, tapi malah dilarang. Joey nggak kehabisan akal. Ia lalu pura-pura ke toilet. Lalu Joey menemukan sebuah lubang ventilasi dan saat Joey masuk ke ventilasi itu, ternyata Joey nggak sengaja sampai ke gudang tempat produksi pel itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa pabrik itu ternyata malah mengklaim hak paten atas desain pel yang dia buat. Mengetahui hal itu pun Joey marah besar karena pabrik itu selama ini diam-diam udah nyuri desain hak paten pelnya Joey dan ngejual itu tanpa sepengetahuan Joey. Namun manajer pabrik dan anak buahnya itu tetap bersikeras bahwa pel itu sekarang udah menjadi milik mereka dan mereka langsung memanggil polisi buat ngusir Joey. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joey menghadapi tuntutan atas setiap penjualan pel Joey sebelumnya itu karena pel-pelnya itu dianggap sebagai pel desain dari pabrik itu. Saat itu di mata hukum Joey bisa dibilang sudah kalah dan seluruh keluarga Joey pun marah padanya karena telah membuat Rudy rugi dan kehilangan uang investasinya. Bahkan ayahnya sendiri pun terus memarahi Joey dan menyuruh Joey untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joey itu menolak karena merasa masih ingin berjuang sedikit lagi. Tapi didesak oleh Trudy, ayah dan pengacara Trudy itu. Joey pun akhirnya mau bertemu dengan notarisnya dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut. Dan semenjak itulah hubungan antara Joey dan investornya yaitu Trudy telah selesai di mata hukum. Joey kini hanya tinggal sendirian. Ia tak punya seorang pun yang mendukungnya sama sekali, baik dari segi dana maupun modal. Sekilas Joey terlihat ingin menyerah, tetapi ternyata Joey masih juga belum menyerah. Joey memutuskan untuk berubah menjadi pebisnis yang lebih tangguh, sehingga Joey memotong rambutnya. Setelah itu, Joey semalaman terus mempelajari soal hukum hak paten, serta kasusnya itu hingga pada keesokan harinya, Joey pergi seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi di sebuah hotel. Gak lama kemudian, pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joey dengan berkata bahwa di situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh si Joey dan Joey akan dianggap bunuh diri karena emang dia habis bangkrut. Mendengar ancaman itu, Joey nggak gentar sama sekali. Joey lalu dengan tenang membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu. Serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu ternyata lebih duluan Joey yang udah terdaftar di Hong Kong. Yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar penjelasan Joey yang sangat detail itu, si pemilik pabrik itu langsung ketakutan dan kemudian minta maaf serta akan mengembalikan semua uang serta kerugian Joey sebesar
$50.000 dan tambah $50.000 lagi beserta dengan bunga. Joy pun berkata dia nggak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu, asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang sudah Joy siapkan. Dan ternyata akhirnya Joy pun menang. Hak paten atas alat pel Joy itu kembali menjadi miliknya. Dan ia saat ini juga udah nggak lagi terikat sama si Trudy. Itu artinya penjualan pel yang masih bisa berlanjut terus itu pun sepenuhnya milik Joy sendiri. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan like, komen, serta subscribe channel ini. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Hikmah yang bisa diambil dari film ini, kita harus sabar dan terus tetap berusaha, jangan mudah menyerah, agar segala sesuatu atau cita-cita kita bisa tercapai. Terima kasih.